Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala musallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak Ibu, ikhwani wa akhwati fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum wa rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya. Salawat dan salam atas qudwah hasanah kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak dan Ibu, bagi yang memburu hadiah, tolong perhatikan supaya nanti kalau pertanyaan bisa dijawab dan hadiah dapat diraih. Mudah-mudahan pahala juga insya Allah. Ya, baik. Pada catatan sebelumnya, intinya adalah Quran adalah wahyu yang ditujukan kepada manusia dan jin. Karena jin dan manusia adalah objek dakwah. Malaikat bukan objek dakwah. Binatang juga bukan objek dakwah. Atau jin dan manusia bukan mukallaf. Binatang bukan mukallaf. Yang mukallaf artinya dibebani hukum itu adalah jin dan manusia. Oleh karenanya yang diberi pahala dan dosa itu hanyalah jin dan manusia saja. Atau jin dan jun saja. Ya, makanya kata Allah di surat 7179. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Ya, kelak yang akan memenuhi neraka jahanam itu adalah jin dan jun. Karena dia objek dakwah. Jelas? Keduanya adalah objek dakwah. Maka coba lihat surat 6 ayat 130. Di mahsyar Allah tanya, ya ma'syaral jinni wal ins, alam ya'tikum rusulun minkum yaqussuna alaikum ayati wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza. Allah bertanya, wahai jin dan jun,
belum sampaikah kepada kalian rasul-rasul kami yang kami utus kepada kalian, yang membacakan kepada kalian ayat-ayat kami dan menginformasi, memberi peringatan kepada kalian tentang hari kiamat ini. Jelas. Dan Quran mengisyaratkan bahwa Quran objeknya adalah jin dan jun. Enakan mana, jin dan manusia atau jin dan jun? Jin dan jun. Ini bahasa ibu-ibu, bukan bahasa saya loh ya. Ya, di surat 25 Furqan ayat yang pertama. Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala abdihi liyakuna lil alamina nadhira. Maha suci Allah, maha mulia Allah yang telah menurunkan Al-Furqan, Al-Quran kepada hambanya Nabi sallallahu alaihi wasallam liyakuna lil alamina nadhira, agar dia Rasul itu menjadikan Quran sebagai peringatan bagi seluruh alam, itu jin dan manusia, jin dan jun. Nah, respon jin dan jin ada dua. Maka umat Nabi itu ada dua. Umat Nabi itu ada berapa? Dua. Pertama, umat dakwah. Umat dakwah adalah mereka yang diseru oleh Allah oleh tujuan dakwah. Paham? Misalnya, seluruh manusia itu adalah objek dakwah. Namanya umat dakwah. Kata Allah di Quran, surat 34 ayat 28. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi basyira wa nadhira. Walakinna aktsara an-nasi la ya'lamun. Tidaklah kami utusan kau Muhammad kecuali sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan bagi seluruh manusia. Jadi siapa saja dari kalangan jin dan jun yang hidup sejak Nabi itu diutus, maka dia adalah umat dakwah. Paham? Umat dakwah ini terbagi dua, bro. Ada yang kafir, ada yang mukmin. Ya. Orang yang mukmin namanya ummatul ijabah. Orang yang menerima dakwah. Orang mukmin adalah ummatul ijabah. Orang yang mengijabah dakwah Nabi. Dan kita termasuk ummatul ijabah. Kalau ditanya orang Nasrani, umat Muhammad ya. Siapa yang lahir sampai yang hidup pada masa Nabi diutus sampai kiamat, mereka adalah umat dakwah, objek dakwah. Karena Nabi diutus untuk seluruh alam tadi, untuk seluruh manusia tadi, untuk seluruh jin tadi. Ya, maka coba lihat kemarin saya jelaskan yang pernyataan para jin di surat 46 ya, ayat 30 dan 31. Ya qaumana ujibu dakwah. Wahai terimalah dakwah itu. Ya, jadi orang yang menerima dakwah adalah disebut ummatul ijabah. Umat dipilih oleh Allah untuk mengimani Quran. Sehingga sikap jin dan Quran adalah dua. Ada yang mukmin, ada yang kafir. Ada yang mukmin, ada yang kafir. Kemarin sudah saya jelaskan, ya, tapi bukan antum namanya kalau ingat. Antum catatannya rapih, tapi ingatannya rapuh. Ya, bagus catatannya, tapi tidak bagus ingatannya. Ya, surat 18 Al-Kahfi ayat yang ke-29. Qulil haqqo min rabbikum. Katakan Muhammad, kebenaran telah datang dari Rabb kalian. Ada Quran ini. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Allah berikan kebebasan kepada kita untuk memilih beriman ataukah kafir terhadap wahyu kebenaran dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena di surah 64 ayat yang kedua, walladzi khalaqakum faminkum kafir wa minkum mu'min. Allah lah yang menciptakan kalian, lalu di antara kalian ada yang mukmin, ada yang kafir. Oleh karenanya Quran secara umum ada tiga. Pertama, ya ayyuhan nas.
dan itu terulang sebanyak 20 kali. Pernah hitung nggak? Pasti nggak lah, ketahuan antum kan madu mata duitan, jadi kalau hitung duit cepat, hitung ayat pasti nggak deh. Kelihatan apalagi bapak-bapaknya kan, diulang Allah sebanyak 20 kali dalam Qurannya Yohanes, ya, atau ya Bani Adam diulang 3 kali misalnya, ya. Yang kedua, ya ayuhal kafirun, dan itu hanya sekali saja. Itu surat yang sering Anda andalkan ketika sholat, ya. Andalah antum kan kuat tekul kan, kuliah ulhu ul a'udzu birabbil falaq ul a'udzu birabbin nas, betul. Jadi antum ini otaknya kul, ya, dan hanya 1 kali saja Allah menyuruh orang kafir. Qul ya ayyuhal kafirun, katakanlah wahai orang-orang kafir. Itu pun Allah menyuruh, kita menyuruh mereka, Allah tidak menyuruh mereka. Nah, yang ketiga, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, dan itu terulang sebanyak 88 kali. Semoga Allah mudahkan kita untuk mengikuti kajian ini. Baik, sekarang kita bahas hakikat ayyuhallazina aman. Jadi apa arti ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang telah beriman. Amanu itu kata kerja lampau, yang telah beriman. Berarti Allah memanggil kita dengan kepastian kan. Pertanyaannya adalah, apakah kita orang yang termasuk dipanggil dan disuruh Allah tadi? Insya Allah. Maka apa yang ada di benak antum, ya? Kenapa Allah panggil, hei orang-orang yang beriman? Alasannya apa? Karena tidak mungkin orang bisa merespon sebuah perintah kecuali percaya kepada yang diperintah, bukan? Ibu-ibu kalau nggak percaya laki, ngomong sampai berbusa diikuti nggak? Kan ibu hanya butuh duitnya aja kan? Mana suaminya nggak berkualitas lagi, pasti nggak didengar kan? Ya, jadi kalau ibu punya suami nggak beres, itu namanya salah pilih laki. Tapi sekali lagi nggak usah diganti ya Bu, direnovasi aja pelan-pelan. Sebab usia begini ganti lahan susah. Kalau ibu-ibu nggak usah ganti, bertahan aja. Kalau bapak-bapak boleh nambah. Kan bapak-bapak diizinkan 4 kapling kan. Jadi ibu nggak bisa tuduh yang kedua, ketiga pelakor. Pelakor itu yang kelima. Ya, jadi kalau ada suami punya bini keempat, maka 2, 3, 4 bukan pelakor, Bu, emang jatahnya dia. Pasti nggak enak ya Bu. Kan agama nggak ada basa-basi kan. Jelas, karena gue bukan mikir perasaan lo, bukan bicara kebenaran Quran kan. Allah jadi laki-laki kawin berapa? Berarti laki-laki jatahnya berapa? Nah, jadi kalau ibu menghalangi melanggar hak suami, bukan? Itu namanya hak asasi laki. Ya, tapi bapak-bapak kondisikan dulu jadi imam yang baik ya. Yang satu aja belepotan, gimana yang 3? Ya, makanya jadi suami jangan on, namanya babon. Bapak-bapak on. Kata bapak-bapak sadis amat itu ya. Soalnya ibu-ibu kalau dalil lupa, tapi kalau istilah cepat ingat kan. Baik, saya ulangi. Kenapa mesti orang beriman?
Sebab tidak ada responsibility kecuali dengan iman. Coba lihat di surat 8 ayat 2. Innamal mu'minuna alladzina amanu innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Yang kedua, wa idza tuliyat alaihim ayatu. Orang mukmin itu apa? Kalau dibacakan kepadanya Allah pertama-tama keimanan. Menunjukkan apa? Tidak ada respon kepada ayat Allah kecuali dengan keimanan. Maka kita mengkondisikan diri kita bahwa kita memang layak menyandang predikat orang beriman. Sebab yang memanggil Allah umum kan, random kan. Cuman kita setiap individu termasuk nggak dalam kategori panggilan tadi. Paham? Agar kita termasuk yang diseru oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kata Allah alladzina amanu, orang-orang yang telah beriman. Ya, amana dia yang telah beriman. Amanu mereka yang telah beriman. Faham? Jadi Allah memanggil dengan kalimat pasti bukan? Maka kita pastikan diri kita bahwa kita termasuk yang diseru oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita kondisikan diri kita adalah orang yang layak diseru oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika orang-orang beriman, ini kata pertama apa? Ya, iman lawannya apa? Kafir. Kita tidak mungkin bisa membenci kekafiran, tidak mungkin menjauhinya kecuali dengan iman. Iman itu merupakan suplemen, iman itu merupakan imunitas. Makanya orang yang mencintai iman pasti membenci kekafir. Karena tidak mungkin benci dan cinta bersamaan pada satu hati. Cinta mengalahkan benci. Atau benci mengalahkan cinta. Coba lihat surat 49. Ayat yang ke-7. Maka yakinkan bahwa iman itu benar-benar hias hati kita. Saya baca di kalimat yang kedua ya. Walakinna Allah habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum wa karaha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Ulaika humur rasyidun. Berarti orang beriman orang yang cerdas. Allah katakan akan tetapi Allah menjadikan kalian mencintai keimanan. Dan iman itu menghiasi hati kalian. Karena iman menghiasi hati kalian, apa kata Allah? Wa karaha ilaikumul kufra. Maka muncullah kebencian kepada kekafiran. Seorang mukminah tidak akan tertarik dengan laki-laki kafir. Walaupun dia kaya, walaupun dia ganteng, ya, tidak peduli. Karena dia lebih cinta kepada keimanannya daripada fisik si laki-laki itu. Karena iman telah menghiasi hati. Tapi kalau iman tidak menghiasi hati, itu namanya sontoloyo bahasa Ambon. Sentuh lalu dulu namanya. Gampang menggadaikan agamanya. Hanya karena urusan dunia. Bil fulus kullu syai'in tabus. Bila fulus kullu syai'in mampus. Ketika maka yakinkan diri kita bahwa hati kita sudah terisi oleh keimanan. Dan iman itu benar-benar menghiasi hati kita. Jadi kalau orang ngomong gini, kamu kok kenapa sih benci orang kafir? Kita ada keimanan. Paham? Terhadap orang kafir itu pasti menginginkan kamu kafir juga, bukan? Orang yang takut. Jadi kalau Anda begitu musuh, bukan? Dalam Quran orang kafir dan setan itu musuh, bukan? Masa menghadapi musuh, yang berang aja dong.
Melihat musuh itu pasti ada rasa benci dan waspada, bukan? Jadi kalau ada orang ketika berteman dengan orang kafir, merasa nyaman-nyaman aja, apa kata iblis? Lanjutkan bersama, kita bisa. Go to hell. Maka iman itu telah menghiasi nurani hati. Karena kebaikan keburukan ada pada apa? Pada hati, kan? Wa nafsi wa mata. Ya, wa nafsi wa nafsi taqwa wa fujura wa taqwaha. Kebaikan dan keburukan itu sumber dari hati. Dan bisa mengendalikan adalah iman. Iman membuat kita mengalahkan fujur dan mendominasikan takwa. Iman yang menumbuhkan kebencian kepada kekafiran. Kemudian yang kedua apa? Wa qarra ilaikumul fusuqa. Dengan iman itu kalian membenci kefasikan. Meninggalkan sholat, perbuatan fasik. Ada rasa takut untuk berbuat kefasikan. Tidak berpuasa, perbuatan fasik. Orang mukmin takut melakukannya karena keimanan. Bukan karena dia mencari popularitas dunia, bukan. Tapi dia takut kepada itu Tuhan karena imannya itu. Ya. Kemudian yang ketiga apa? Wa karaha ilaikumul isyan. Dan dengan iman itu kalian membenci kemaksiatan. Jadi ibu-ibu kalau imannya kuat dan kokoh, diajak gibah nggak mau. Tapi ibu kalau diajak gibah nimbrung, itu pertanda iman error namanya. Karena riba itu fasik atau maksiat, kan? Ya, maka ditinggalkan. Maka lihat itu kondisi pertama. Sudahkah iman itu menghiasi kita? Tidak. Paham? Jadi pertama, mari kita bertanya bahwa kita benar-benar berada pada posisi yang diseru oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang layak disebut orang mukmin. Orang yang layak disebut alladzina aman. Paham anak-anak? Yang kedua, Bu, ya, supaya kita disebut orang mukmin, alladzina amanu, syarat yang kedua apa? Kita memiliki iman yang bersih dari keraguan dan menemukan kejujuran dalam keimanan. Jadi kalau ada keraguan, itu tanda bukan orang beriman, tuh. Membaca Quran, dia yakin datang dari Allah Maha Benar, kenapa ragu? Mendengar sebuah sabda Nabi yang sahih, kenapa dia ragu? Bukan karena Nabi membawa kebenaran? Maka orang yang meragukan Quran, meragukan sunnah yang sahih, pertanda imannya error juga. Sebab orang mukmin hakiki adalah mengimani Allah dan seluruh firman-Nya, mengimani Rasul dan seluruh kabar yang dibawanya tanpa ada keraguan sedikit pun. Kata Allah, itulah orang yang jujur dalam keimanan. Lihat surat 49, ayat yang ke-15. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim ulaika humus shadiqun. Sesungguhnya orang mukmin yang sejati itu adalah orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya, tanpa ada keraguan sedikit pun. Anda mengimani Allah, mengimani firman-Nya, bukan? Mengimani Rasul, mengimani sabda-sabda yang sahih, bukan? Ketika Anda beriman kepada Nabi, Anda tidak menerima kabar atas nama Nabi, kecuali Anda selektif dulu. Makanya rajinannya Ustaz pakai hadisnya sahih enggak? Jangan terima-terima aja, mana kayaknya tukang dongeng lagi. Nabinya tidak berbohong,
tapi berbohong atas Nabi banyak, bukan? Apalagi orang bersobat banyakkan bohongnya, bukan? Kita tidak ada beriman kepada Nabi tanpa ada keraguan. Dulu ketika saya kuliah, kalau sekanannya dosen gini, Pak, hadisnya sahih nggak? Masa kamu ragu kepada Nabi? Gue nggak ragu Nabi, tapi gue ragu lo. Siapa tahu lo bohong. Saya bilang lo, you. Dosen saya marah, tapi saya buka batu aja. Dalam hati saya kan bayar ini, ngapa sudah bayar sesat lagi. Teman-teman saya suka bilang gini, kalau lu di kelas seru deh. Kenapa kita dapat ilmu gratis masalah? Ya, jadi itu kadang-kadang orang itu sesat, tetapi menodong orang benar itu dengan terorang bukan. Emang kamu nggak percaya Nabi? Saya percaya Nabi, Pak. Tapi yang bawahnya boleh jadi manipulasi dong. Ya contoh Bapak dari tadi bohong melulu. Nggak dijamin kalau yang membawa berita dari Nabi itu jujur kan? Maka saya perlu melakukan validasi, Pak. Kalau Bapak masuk neraka nggak apa-apa, Bapak kan udah dibayar gajinya, Pak. Saya udah bayar masuk neraka lagi. Itu namanya sudah jatuh untuk dibayar salah. Jadi itu contoh kita tidak meragukan Nabi, Pak. Tetapi perlu kita klarifikasi setiap berita dari Nabi itu memang valid nggak sih? Paham? Paham, Bapak? Karena keimanan kita, Pak. Kita tidak ingin orang berdusta mencemari nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu hakikat orang beriman. Paham? Tapi kalau sudah sahih beritanya, sudah valid, apa? Tidak boleh ada keraguan. Ibu-ibu kan penyakitnya sisinya. Masa sih? Nggak boleh sisihan. Situ agama satu di Hindu kan, cabang Hindu sih bukan? Nggak boleh. Ibu-ibu penyakitnya apa tadi? Sisi. Kalau bapak-bapak tahu. Dikasih tahu, tidak mau namanya suami, tahu. Kalau ibu-ibu apa? Sih, gitu loh. Ini penyakitnya setan. Jadi indikator kedua apa? Kejujuran dalam beriman. Tanpa ada keraguan sedikit. Kondisikan diri kita bahwa kita mengimani Allah dan Rasulnya dengan penuh kejujuran. Tidak ada keraguan sedikit. Kalau datang sebuah ayat Al-Quran, iman ibu. Gak usah bilang, tapi apa mungkin? Kan dulu kalau saya pernah kasih kajian di sebuah kajian ibu-ibu, Pak Salim, apa mungkin ayat itu diterapkan saat ini? Emang Allah nggak tahu zaman Indonesia kayak gini? Allah nggak tahu kan? Tapi tetap ayatnya model gitu kan? Berarti ibu menganggap Allah bodoh tidak antisipatif ya? Faham? Kadang-kadang pertanyaan kita, apa mungkin ayat ini dapat dipraktikkan di Indonesia? Ya sangat mungkin lah. Semua ada Indonesia dengan Presiden Jokowi diperbasakan jasanya, Allah udah tahu belum? Allah udah tahu. Tapi ayat tetap itu sampai kiamat. Allah katakan apa? Quran itu untuk alam bukan? Tadi surat 25 ayat 1 kan? Maka tidak mungkin Quran tidak bisa dipraktikkan. Kalau Anda bertanya, berarti Anda telah meragukan Al-Quran. Meragukan Al-Quran, Anda meragukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Soalnya kan kitab la raiba fih. Ini kitab tidak ada keraguan padanya. Paham? Maka yakin seluruh firman Allah untuk seluruh alam. Maka dapat dipraktekkan, diamalkan kapanpun, dimanapun juga. Bukan Quran yang tidak bisa dipraktekkan, tapi kita yang tidak mau mempraktekannya. Sebab tidak mungkin Allah mengatakan Quran bagi alam, tapi Al-Quran tidak dapat dipraktekkan di Indonesia. Saya pernah ceramah di sebuah kantor. Seorang pejabat tanya gini, Pak, kita kan bukan negara Islam, Pak.
Tapi Bapak Islam nggak, saya tanya? Ya Islam lah. Duluan mana, Indonesia atau Allah? Kata dia Allah, itu tahu diri. Itu kata anak Medan, sudah menumpang melotot untuk pulang kau. Kurang ajar sekali. Saya tanya lagi, Bapak kalau ada kemungkinan, ada peluang hidup lebih baik, kira-kira ada peluang ganti warga negara nggak Pak? Ya mungkin saja Pak. Pernah diganti nggak? Ya enggak lah. Beda harga mati mana, Pancasila apa agama? Bapak-bapak kalau ada peluang, tawaran lebih baik hidupnya pengen ganti warga negara nggak Pak? Saya yakin iya kan? Kan lagi ada kabur dulu kan? Ada lagi ya, ada lagi heboh kabur dulu bukan? Tapi kalau disuruh ganti agama mau nggak? Beda harga mati Pancasila atau Islam Pak? Nah, itu fitrah. Jangan bukan berarti dapat dipraktek Indonesia. Terus gimana Pak? Ya, itu masalah lo bukan masalah gua. Lu sadar lu muslim. Lu sadar lu hamba Allah. Dan Allah akan ketemu Allah. Kamu kan ketemu sekarang di kiamat kan? Kamu ketemu Allah kan? Kamu nggak akan ingin terus sama Soekarno di hari kiamat. Paham? Walaupun dia panding voter bukan. Tapi yang akan tahu dia adalah Allah. Maka siapkan jawabanmu kalau Allah tanya, kenapa hukummu tidak kamu tegakkan? Tinggal lu jawab sendiri. Dan waktu itu gue dan lu gak ketemu. Ngerti loh. Ini pejabatnya istrinya murid saya. Kata istrinya, sikat Ustaz. Kemudian dia nanya, Bapak kok saklek amat sih gak ada basa-basinya? Emang kamu kalau basa-basi mas? Ya, karena basa bisa diberikan basi keracunan mampus loh. Kali lagi, jangan pernah meragukan Al-Quran. Al-Quran kalam Allah. Surat 9 ayat 6 ya. Quran itu kalam Allah. Kalau Anda meragukan Quran, berarti Anda meragukan yang bicara. Itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Anda meragukannya, maka Anda bukan orang mukmin. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih tsumma lam yartabu. Kemudian tidak ada keraguan. Dalam tabu orang taklid itu, ibu-ibu dulu sebelum kenal sunnah kan orangnya taklid, namanya mukallid. Membeuk kayak burung gitu loh. Masa kiai salah? Betul? Artinya kita aja meyakini kiai nggak mungkin salah, apalagi Allah kan. Padahal kiai banyak salah bukan? Tapi dosa bukan. Karena Allah itu maha benar. Tidak benar. Kalau Anda ragu, berarti Anda telah meragukan yang bicara. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada keraguan, maka Anda bukan orang mukmin. Sebagaimana surat 49 ayat yang ke-15 tadi. Faham anak-anak? Faham? Kalau ditanya bisa jawab, lumayan yakin sih. Antum nanya kan belajar bukan buat tahu, tapi buat hadiah kan. Tapi nggak apa-apa, penting ada kemajuan dikit lah. Yang ketiga, siapa orang mukmin? Orang yang senantiasa mengikuti kebenaran. Ketika kebenaran telah sampai kepadanya. Contoh Bu, saya bisa kasih ilustrasi. Jalan ini. Contoh ibu punya teman ngomong nih. Teman ibu itu sepanjang hidup dengan ibu selalu jujur. Selalu benar. Tidak pernah bohong dalam hidupnya. Satu saat Anda meragukannya. Biasanya ditanya, lu gak akan percaya sama gue? Emang gue pernah bohongin lo? Paham? Apa kata ibu? Enggak sih. Begitu juga dengan Allah. Maka antum lihat di surat 4 An-Nisa ayat 122. Di akhir kalimat itu Allah bertanya, "Wa man asdaqu minallahi qila?" Siapakah yang lebih benar ucapannya daripada Allah? Menunjukkan Allah benar bukan? Pokoknya terikuti. Tidak usah nanya-nanya.
Paham? Tidak usah nanya. Karena Allah maha benar. Ketika Anda pertama sekolah, belum tahu benar salah, semua ucapan guru dibenarkan, bukan? Artinya guru bisa salah, bukan? Allah nggak mungkin salah. Maka taklid kepada Allah adalah sesuatu yang wajar. Maka kepada Allah taklid nggak apa-apa. Karena Allah tidak mungkin berbohong, kan? Contoh antum kalau datang di sebuah tempat ada gaibnya. Antum percaya nggak sama dia? Percaya kan? Kalau dia saja berkata Allah, Anda tidak percaya. Semua penjelasannya Anda benarkan, bukan? Karena Anda tahu dia lebih mengenal kondisi di situ, bukan? Maka itu seperti agama juga gitu. Kan datang dari Allah, tidak boleh diragukan dan segera untuk diikuti. Karena orang mukmin dan orang kafir berbeda. Ya, orang kafir menolak kebenaran, orang mukmin adalah mengikuti kebenaran. Ya, surat 47 ayat yang ketiga. Dzalika bi anna alladziina kafaru taba'ul batila wa anna alladziina aamanu taba'ul haqq min rabbihim. Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya orang kafir suka mengikuti yang batil, ngawur, ngaco. Adapun orang mukmin, mereka hanya mengikuti yang benar saja. Contoh, Bu, mana yang masuk akal? Tuhan 3 atau 1, Bu? Nah, 1 aja bayang kalau 3. Umat minta A, Tuhan A bilang nggak setuju. Veto, gagal gak itu perjalanan hidup? Paham? Ini contoh, akalnya, logikanya batil, bukan? Tuhan 2, ibu minta kaya, yang itu bilang saya nggak setuju. Dan terjadi, bukan? Anda tahu nggak? Dua ini kacau karena Amerika punya hak veto, bukan? Nah, bayangkan kalau Tuhan punya, ada 2, masing-masing punya otoritas. Dan saling memveto. Bagaimana terjadinya ciptaan? Kacau nggak? Ini batil, bukan? Makanya nanti hari kiamat, orang kafir itu adalah orang yang paling bodoh. Dan orang kafir itu merasa bodohnya pasti neraka, Bu. Karena logikanya nggak jalan. Lihat surah 67. Ayat yang ke-10 dan ke-11. Qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Apa kata orang kafir? Andaikan dahulu di dunia kami mendengarkan seruan para nabi dan menggunakan akal kami. Berarti orang kafir sama dengan binatang, bukan? Sama-sama punya otak tapi tidak punya akal. Faham? Maka di surat 47 ayat 12 Allah bilang apa? Di kalimat yang kedua. Walladzina kafaru fatamatta'u wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am. Orang kafir hidup bersenang-senang dan mereka makan seperti binatang makan. Sama-sama punya otak tapi tidak punya akal. Masih mendingan otak kami bisa digulai, bukan? Otak orang kafir kan bisa digulai. Masya Allah. Karena mereka mengikuti yang batil. Orang mengikuti batil dan ngotot pada kebatilan menunjukkan kebodohan. Tidak menggunakan akalnya. Punya otak tapi tidak menggunakan akalnya. Jadi orang kafir dengan binatang itu sama. Punya otak. Pernah makan gulai otak nggak, Bu? Di mana? Pagi sore ya. Saya biasa makan gulai otak di sederhana atau pagi sore. Enak sekali. Tapi sekarang saya masak sendiri supaya hemat biaya. Karena saya bisa masak. Masakan saya enak-enak. Jelas? Jadi mengatakan orang beriman itu apa dengan orang kafir beda. Orang kafir mengikuti yang batil. Kenapa? Karena nggak punya akal tadi. Bukan nggak punya otak loh. Tapi tidak punya akal. Sampai yang irasional pun dipercaya. Contoh, orang punya dosa dihapus sama seseorang gitu. Ya, namanya penghapusan dosa. Gelok nggak? Sebentar kita langsung kepada Allah Maha Pengampun. Lebih rasional kan?
Ini namanya kebenaran bukan? Nanti fitrah. Karena kebenaran tidak menyalahi fitrah dan akal sehat. Adapun kebatilan menyalahi akal sehat dan fitrah, tapi dipaksakan. Yang saya sebut dengan sengot, sesat, ngotot. Itu namanya Safira, sahabat Fir'aun. Kan kebatilan itu biasanya dengan apa kemampuan verbal. Coba Bapak lihat ustaz-ustaz bidah kalau ngomong apa masuk akal bukan? Ini satu gen dengan Fir'aun. Namanya Safira, sahabat Fir'aun. Maka hati-hati. Karena orang-orang yang menawarkan kebatilan itu pandai ngomong memang. Contoh siapa? Iblis bukan? Iblis menyesatkan. Ada dengan retorika bukan? Dan ibu-ibu dulu-dulu kan ngadinya, aduh ustaznya enak banget, lucu banget ustaz. Tapi itu korban kebodohan bukan? Ingat bahwa orang-orang yang berbuat percaya kebatilan biasa pandai memanipulasi retorik kayak Firaun. Kita ingat nggak surah 40 ayat 29. Ibu kalian di kalimat terakhir. Qala fir'aunu ma urikum illa ma'ara. Wa ma'ahdikum illa sabila rasyad. Ada kata Firaun, aku tidak menyampaikan kecuali apa yang aku anggap benar. Kalau bahasa ibu-ibu, kan baik, apa salahnya sih? Itu logika Firaun tuh kan. Nah, jadi ibu tuh sahabatnya Firaun. Wa'ahdikum illa sabila rasyad. Dan aku tidak memberi petunjuk kecuali kepada kebenaran. Padahal tidak ada orang mengingkari Fir'aun adalah pemimpinnya kebatilan. Tapi pandai berretorika dia. Maka di sini butuh kecerdasan bukan? Karena orang pelaku penawar kebatilan itu, salesnya kebatilan itu pandai ngomong. Pandai berretorika. Seperti orang kafir. Dulu saya punya teman orang kafir kalau ngomong, dia tanya, dia percaya enggak? Enggak. Kenapa? Saya jelaskan satu-satu. Masa lu dokter kok goblok banget, agama nggak masuk akal dipercaya? Ini udah iman kami Pak Salim. Kalau dipercaya, maka tidak heran kalau Allah bilang you sama dengan kambing. Punya otak tapi tidak punya akal. Ikuti kebatilan. Orang beriman itu orang kafir. Kenapa kebenaran? Kebenaran itu dua. Tidak menyelesaikan akal sehat dan tidak menjadi sehat. Faham? Itu sifat orang mukmin yang ketiga. Semoga kita miliki agar kita termasuk yang diseru oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau nambah lagi enggak? Yang keempat, ada orang beriman apa? Ya, yang senantiasa hatinya tunduk kepada ayat-ayat Allah. Ada keimanan berikutnya apa? Tunduk kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Ya, Ibu lihat surat 57 ayat 16 surat Al-Hadid. Nabi ya, alam ya'ninil ladzina amanu an tahsha qulub lidzikrillah ma nazala minal haqq wa la yakunu kalladzina utul kitaba min qabli fatala alaihim al-amad tasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Belum tibakah waktunya bagi orang-orang beriman untuk secara khusyuk mengingat Allah dan mematuhi kebenaran diwahyukan kepada. Jadi kalau datang surat 57 ayat berapa tadi? 57 ayat 16. Tadi saya bilang berapa? Oh, besok kalau ke sini kupingnya dibersihin dulu ya.
Surat Al-Hadid ayat yang ke-16. Allah bilang apa? Orang-orang Yahudi Nasrani sebelum kita menerima wahyu Allah, bukan? Mereka mengabaikan ayat Allah, maka hati mereka menjadi keras. Adapun orang mukmin, begitu datang kebenaran kepadanya, tunduk kepada ayat-ayat Allah. Dan itu tanda keimanan. Tidak menolak. Tidak mempertanyakan. Tapi khasyat. Tunduk kepada ayat-ayat Allah itu. Kemudian yang kelima, sifat orang mukmin kelima apa? Tunduk. Tadi diperkuat oleh hadits Nabi, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Maaf, saya lagi terapi kesehatan, efeknya harus batuk. Ya. Untuk melancarkan lendir ya. Kemudian yang kelima adalah tunduk patuh taat tanpa ada keraguan sedikit. Bu, suami ibu laki-laki yang saleh, bertanggung jawab, jujur, amanah. Kira-kira kalau dia perintah ibu ragu nggak untuk melaksanakan? Enggak kan? Maka mungkinkah Allah kalian salah? Bukankah pemberian Allah lebih banyak daripada kebaikan suami Anda? Maka jangan pernah katakan apa? Sami'na. Lihat surat 24 ayat 51. Innama kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allah wa rasulih yahkum bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na. Sikap orang mukmin. Surat 24 ayat 51 merupakan sifat berlawanan orang munafik. Ayat 47 sampai ayat 50. Orang munafik mengatakan kami beriman, tapi mereka tidak taat kata Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, wa ma kana bil mu'minin beriman. Ayat 47 sampai 50 ya. Itu sifat orang-orang munafik. Mereka hanya mengikuti hukum kalau mereka diuntungkan dengan hukum itu. Sama dengan bapak-bapak. Kalau sholat berjamaah di masjid, hukumnya sunnah saja. Tapi kalau poligami, itu sunnah Nabi. Ya, jadi ambil khusus dengan keinginannya. Ini sebab orang munafik. Ya, bilang ke suami bapak itu muka munafik. Karena orang munafik apa? Mengambil hukum kalau menguntungkan dirinya. Maka dia mengambil hukum untuk membenarkan sikap dia. Waliya'udzubillah. Tapi bapak-bapak di sini sering diruka jadi berbeda dengan bapak-bapak di luaran sana. Kan tiap Sabtu kedua dan keempat dirukia kan? Udah ada Cina dia. Sami'na wa ata'na. Perhatikan, sami'na wa ata'na. Berarti sami'na berilmu bukan? Taat. Gak boleh nanya. Saya pernah kasih contoh gini. Dalam menaati Allah, malaikat. Jangan kayak iblis. Kenapa? Iblis tidak melihat kepada apa diperintah. Tapi iblis melihat kepada siapa yang memerintah. Kenapa?
Bukankah malaikat tahu bahwa mereka lebih baik dari Adam? Tapi ketika Allah suruh sujud, gak nanya. Karena mereka tahu Allah maha benar, bukan? Paham? Coba kita beriman. Jangan tapi. Jangan. Allah suruh gini, ibadahin, jalankan. Itulah imannya malaikat. Tidak melihat kepada apa dia diperintah, tapi dia melihat kepada siapa yang memerintah. Allah maha benar. Saya ulang ibu, apa malaikat tidak sadar kalau dia lebih baik dari Adam? Tapi ketika sujud dia nggak nanya, Tuhan sebenarnya engkau, tapi masa ia sujud kami pada yang gak rasional? Nggak nanya dia. Tunduk kepada apa Allah perintahkan. Maka coba bapak-bapak kalau ketemu iblis coba nanya, beli. Nama gaulnya iblis itu beli ya. Lo yakin Allah benar nggak? Ya benar. Allah maha benar. Kenapa Allah suruh lu sujud gak sujud? Ya Allah benar, tapi masa ada Adam gue suruh sujud? Kenapa? Dia melihat kepada apa dia diperintah, bukan gue yang perintah. Orang mukmin enggak? Sami'na wa ata'na. Kenapa? Karena mereka tidak melihat kepada apa diperintah, tapi mereka melihat siapa yang memerintahnya. Allah maha benar, Allah maha adil. Tidak mungkin Allah salah dalam memerintah. Faham ibu-ibu? Maka jangan hanya, Tuhan, kenapa kau izinkan laki-laki menikah 4? Allah lebih tahu. Jangan nanya, Bu. Paham? Karena Allah gak butuh persetujuan lo. Jelas ibu-ibu? Jangan nanya, Tuhan, kenapa warisanku cuma setengah ya? Kenapa laki-laki 1? Allah mah benar, Allah mah adil, bukan? Gak usah nanya. Apalagi referendum. Ya? Itu namanya logika setan namanya. Orang berlogika itu namanya ngomongnya logis enggak? Saya pernah ceritakan, dosen saya itu banyak liberal. Kalau ngomong semua ada satu kelas itu, jadi perhatian saya. Kalau nanya saya, logis enggak? Logis Pak, logika setan. Dosen-dosen sungkan sama saya karena saya lebih kaya dari mereka masalah. Waktu saya udah punya mobil, dosennya naik angkot. Baju saya bermerek, mereka punya baju nggak bermerek. Jadi begitu saya datang, si Ambok sudah masuk kelas ke dok, sudah Pak, siap tempur Pak. Maka hati-hati kalau ngomong di depan saya. Ya. Jadi sekali lagi, sami'na, saya ulangi, jangan lihat kepada apa kamu diperintah, tapi lihatlah siapa pemerintah. Ibu-ibu ke dokter, dokter bilang, ibu gini, diikutin bukan? Walaupun kadang-kadang ibu nggak suka dengan terapinya kan, tapi ibu percaya sama dokternya enggak. Nah, kalau dokter saja ibu percaya, gimana Allah? Maka sami'na wa ata'na, dengar tak? Itu sifat orang mukmin. Tidak mempertanyakannya, apalagi mendiskusikan. Saya tanya, Bu, produk hukum DPR boleh dilawan nggak, Bu? Kalau udah jadi undang-undang kan? Padahal mereka banyak salah, bukan? Yang diundang maling, bukan? Penjahat, bukan? Mengikat, kan? Tidak pernah dipertanyakan, kan? Bagaimana Allah menetapkan kita bertanya? Nggak usah. Sami'na wa ata'na. Begitu juga Nabi. Ya, 500 anggota legislator, ilmunya tidak sepertiganya ilmunya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Integritas moral mereka tidak sama seperti integritasnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah katakan innaka la'ala khuluqin 'azim. Allah katakan sungguh Muhammad, engkau berada di atas akhlak yang agung. Menunjukkan tidak usah ragu. Pertama, kita lihat siapa bikin undang-undang, punya kemampuan intelektual bukan? Emang anggota DPR dengan Nabi lebih cerdas siapa? Itu kan kena Wahyuni dan Wahyuni.
Nabi dibimbing wahyu, bagaimana bisa cerdas mereka. Yang kedua, integritas. Siapa lebih punya integritas, mereka atau Nabi? Nabi. Maka jangan ragu. Sami'na wa ata'na. Kita dengar, kita taat. Karena dua hal tadi. Nabi adalah orang yang cerdas, dan Nabi orang yang layak dipercaya tidak diragukan integritas. Sangat care kepada umatnya. Mereka itu care ke pas pemilu aja, bukan? Ya, datang bawa 100.000, namanya serangan fajar, bukan? Udah kasih sumbangan, gak masuk Senayan, diambil lagi sumbangannya, bukan? Maka tidak usah ragukan. Kenapa sami'na wa ata'na? Tadi, intelektual Nabi paling cerdas, bukan? Allah paling maha tahu, bukan? Dari sisi integritas, Nabi orang paling berintegritas, bukan? Bicara peduli, Nabi lebih sayang kepada kita melebihi calon-calon legislator kita. Kita ini pemilunya kan karung dalam kucing, kan? Betul? Yang benar, karung dalam kucing apa kucing dalam karung? Salah, Bu. Kalau kucing ibu deteksi bisa jenis kelamin, bisa ketahuan. Ini karung dalam kucing, nggak ketahuan loh. Saya tanya, ibu kenal gak sama calon-calon yang ibu pilih itu? Nggak kenal sama sekali, kan tinggal dua tampang di jalan, kan? Tiba-tiba berjilbab, bersurban, kan? Jadi pemilu kita bukan kucing dalam karung, tapi karung dalam kucing. Nggak ketahuan sama sekali. Saya suka berbeda dengan kebanyakan orang, ya. Adapun Nabi kita kenal. Kenapa? Karena Allah membenarkannya. Allah berserta kemampuan kecerdasannya. Dan Allah menjamin moralitas Nabi. Lalu itu alasan kenapa tidak boleh kita mendengarkannya. Tapi sikap kita sami'na wa ata'na, dan kita taat. Undang-undang dibuat untuk kepentingan kolaborasi, bukan? Atas nama rakyat. Tapi terhadap siapa yang bayar, kan? Dan itu bukan rahasia, kan? Tapi kenapa kita punya pemimpin brengsek? Karena kita brengsek. Surat 9 ayat 129. Maaf, surat 6 ayat 129. Yang keenam, sifat orang mukmin hakiki apa? Merasa cukup dengan hukum yang Allah dan Nabi-Nya tetapkan dan tidak membutuhkan hukum lain. Itu tanda orang beriman yang hakiki. Yang keenam apa? Merasa cukup dengan hukum yang Allah dan Rasul tetapkan dan tidak membutuhkan hukum yang lain. Lihat surat 33. Surat Al-Ahzab ayat 36. Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Kata Nabi Allah, Pak, tidak mungkin laki-laki yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, tidak mungkin wanita yang menyatakan beriman kepada Allah dan Rasulnya, jika Allah telah menetapkan ketetapan dalam urusan mereka, mereka punya pilihan yang lain. Paham? Mereka yakin tidak ada alternatif yang benar itu dari Allah dan Rasulnya. Paham, Ibu? Contoh warisan. Jangan sampai ibu pengen dapat sama-sama kepala negeri, nggak boleh, Bu. Paham? Ibu riba dengan keputusan Allah, ibu setengah dari laki-laki, nggak usah pilihan yang lain. Kita perlu ketemu di konvensi Jenewa nih, supaya warisan dirubah, nggak boleh. Paham? Orang mukmin beridha, raditu billahi rabba wa bil islami din wa Muhammadur Rasulullah.
Dia rida dengan Allah, dia rida dengan ketetapannya. Dia rida dengan Rasulnya, dia rida dengan ketetapannya. Dia rida Islam sebagai agamanya, maka dia rida dengan semua ketetapan syariatnya. Itulah orang mukmin. Kalau ada laki-laki beriman menyalahi apa yang Allah sebutkan dalam Quran, Nabi tetapkan sunnah, mencari hukum yang lain, kata Allah, pantaskah disebut mukmin? Tentu tidak pantas disebut mukmin. Kata bapak-bapak, kami orang beriman. Kata malaikat, nomor tidak dikenal. Lo mendaftar, tapi tidak terregistrasi. Waliya'udzubillah. Kita mengaku, tapi tidak diakui. Waliya'udzubillah. Tanda orang beriman kelima apa? Merasa cukup dengan apa yang Allah berikan. Tidak memiliki pilihan yang lain. Tidak punya pilihan yang lain. Nah, kalau sudah Allah haramkan, jangan cari dalih. Tapi undang-undang bolehkan kok. Faham? Riba itu haram. Negara bolehkan, bukan berarti dia boleh kan? Paham? Zina itu haram. Kalau pemerintah melegalkan prostitusi, itu bukan hukum syariat. Tidak boleh jadikan keputusan pemerintah dalam maksiat untuk membenarkan apa yang Allah haram. Tidak boleh. Itu kan orang mukmin namanya. Kan kadang-kadang kita beralih apa? Kan undang-undang membolehkan, gak masalah kali. Apa kata iblis? Kata ibu-ibu, emang bapak ketemu iblis kira-kira begitu loh. Gak boleh. Paham? Orang beriman selalu ridha dengan apa yang Allah dan Nabi-Nya tetapkan. Tidak menyelisih keduanya. Walaupun hukum yang diajarkan kepada kita terlihat lebih humanis umpamanya. Paham anak-anak? Paham? Yang ketujuh, orang yang tidak takut kepada syaitan. Bu, setan diwaspadai, tapi nggak usah ditakuti. Ibu-ibu dulu suka nakut, ada setan loh. Jadi orang Islam mewaspadai musuhnya, tapi gak usah takut kali. Setan itu musuh bukan? Diwaspadai. Karena musuh itu licik, maka menghadapi dengan taktik. Tapi gak usah ditakuti. Faham? Ibu lihat di surat yang keberapa? Ya, surat yang ketiga, ayat 75. Innama dzalikumus syaitan yukhaffi awliya'a fala takhafu wa khafuni in kuntum mu'minin. Sesungguhnya mereka hanyalah setan yang menakut-nakuti kalian dengan teman-teman mereka. Yaitu orang kafir dan orang yang menyalahi sunnah, itu setan. Kata Allah, jangan takut. Fala takhafu, jangan takut. Wa khafuni, tapi takutlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat ini turun kepada orang beriman. Waspadai mereka, tapi tidak usah takut. Bu, teman-temannya setan siapa? Satu, orang kafir. Surat 7 ayat 27. Dari inna ja'alna syayatina awliya lilladzina la yu'minun. Dan kami jadikan setan-setan itu pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman. Maka tidak usah takut kepada setan. Maka jangan nakut-nakutin anak dengan setan. Itu namanya persetan, perempuan setan. Takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang beriman itu hanya takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak takut kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Mewaspadai setan, iya,
Sebab kalau kita lengah, dia akan menghancurkan kita. Tapi bukan takut kepadanya. Yang kedua, siapa setan itu, Bu? Teman-temannya setan. Orang yang memusuhi sunnah Nabi. Surat 6 ayat 112. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin syayatinal insi wal jinni. Demikianlah kami jadikan tiap nabi musuh mereka, yaitu setan manusia dan setan jin. Orang musuh sunnah Nabi itu setan. Hari gini suruh ikut sunnah, apa kata iblis? Lu gue banget gitu loh. Lanjutkan bersama kita bisa. Labing to hell. Makin ngotot premium lo di membernya lo. Faham? Jangan takut syaitan. Karena orang mukmin hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat orang mukmin yang Allah kabarkan di surat 67 ayat 12. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Hamba-hamba Allah beriman takut kepada Rabbnya walaupun dia tidak melihat Tuhannya. Lalu dia mencegah dirinya dari maksiat. Maka orang mukmin hanya takut kepada Allah. Ketakutan yang mencegah dia dari kemaksiatan. Surat 79 ayat 40 dan 41. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Hanya takut kepada Allah, tidak takut kepada selain Allah. Ketakutan yang membuat dia tercegah dari kejahatan. Jangan takut polisi. Polisi juga wadi biro. Jangan takut jaksa. Jaksa juga JAKSA. Jika Anda kebingungan, sogok aku. Jangan takut hakim. Hakim itu HAKIM. Hubungi aku kalau ingin menang. Jangan takut. Takutlah kepada Allah. Ya. Ketika Anda sendirian melanggar aturan, jangan takut polisi. Takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sebab orang mukmin. Ya, takut yang pokok, takut yang pada tempat. Makanya orang beriman tidak takut kepada setan. Takutnya mereka kepada Allah. Ketakutan yang membuat mereka tercegah dari kejahatan. Coba kalau pejabat takut Allah, gak takut dia. Saya bayangkan kalau pejabat itu mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Apa kata setan iblis? Dari setan lu berlindung, bukan dia lu setan. Masa kata iblis apa? Lebih jujur gue daripada lo kali. Kenapa kita sama-sama sumpah kan? Ya, kita sama-sama sumpah. Coba lihat. Ya, kita sama-sama sumpah. Ya. Coba lihat. Di surat 38 ayat 82. Apa kata iblis? Rabbi fabi izzatika. Demi Allah, demi kebesaranmu ya Allah, aku akan menyesatkan mereka dari jalanmu yang lurus. Sampai hari ini setan tidak benar ingat sumpahnya kan? Apa kata iblis? Lo semua pakai nama Allah udah bohong nggak? Tidak menerima apa? Udah terima duluan bukan? Jadi setan bilang apa? Sesama setan tidak boleh saling menelikung. Sama-sama pembohong kok ini. Makanya kalau pejabat kita mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, apa kata iblis? Justru gue takut sama lo. Kenapa? Gue ayatul kursi hilang, lu kaki kursi pun gak hilang-hilang lo. Maka jangan takut setan. Yang kita takuti adalah setan manusia. Tapi sekali lagi, kita hanya takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang beriman, orang yang takut kepada Allah, tidak takut berdasarkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh surat 16 ayat 99. Innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Apa kata Allah? Kenapa tidak boleh takut pada iblis setan? Karena mereka tidak punya kuasa atas orang-orang beriman. Selama orang beriman mentauhidkan Allah dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setan itu hanya berteman dengan orang musyrik. Ayat 100.
Maka jangan takut kepada setan. Takutlah. Ngomongin apa? Contoh, anak-anak ibu mau lewat kegelapan, hati-hati nak, tempat setan bongong anak di situ. Ini bodoh. Saya pernah cerita kan, di daerah kami tuh ada pohon beringin. Indonesia percaya pohon setan, pohon beringin bukan? Ya, kalau kita lewat orang tua suka bilang, hati-hati nak, itu ada setan. Ya nama juga anak-anak percayalah, karena ngomong orang tua. Saya bilang ke ibu saya, Mami, kata tetangga kita lewat situ ada setan. Ibu saya bilang dia yang setan enggak. Ibu saya bilang, coba lihat surat 4 ayat 76. Inna syaitana kaidah syaitanir dhaifah. Satu lemahna. Dan lihat surat 16 ayat 100. Setan itu hanya bersekutu dengan orang musyrik saja. Maka tauhidkan Allah, buktikan tauhidmu, bertawakal kepadanya, mohon pertolongan kepada Allah. Lewat aja. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Begitu saya lewat, bapak-bapak tadi tanya, kamu gak takut? Kan saya punya Allah, Pak. Kenapa masih takut? Kan Allah lebih kuat dari setan. Tapi orang lewat suka bahaya karena bapak setannya. Saya itu dianggap Anda bermasalah sejak kecil karena ada ketus kalau ngomong. Saya bilang, Mami memang beneran kalau kita begitu pasti dijamin. Kata ibu saya apa? Coba kamu jalan sama satpam. Kalau satpam kuat ditakuti musuh bukan? Bagaimana Allah yang maha kuat ditakuti setan? Maka saya bayangkan kalau ibu saya pasti udah sesat duluan deh. Makanya hati-hati kalau ke situ, ibu saya enggak lewat situ, tapi bertawakallah kepada Allah, murnikan tauhidmu, jangan persekutukan dia dengan Allah, faham? Dan jangan takut kepadanya. Kamu takut maka dia akan mempertakuti kamu, ya. Dan baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Lewat biasa aja. Kata kawan saya, kamu kok bisa kesini nggak dianterin? Kan saya ditemani Allah. Kok ditemani Allah? Dari mana kamu tahu? Kan huwa ma'akum aina ma kuntum. Apa kata teman saya? Kamu anak kecil sok tahu loh, makan dia belajar dia tahu. Bodoh jangan dipelihara. Ya, udah bodoh ngotot, namanya bongot saya bilang. Nah, teman-teman saya rata-rata keribu. Saya suka bilang itu karena otak rambut kamu keribu, otak kamu keriting. Dikasih tahu nggak paham juga, capek tahu neranginnya. Kata teman saya, kamu tuh sadis kalau ngomong, lah kamu ngotot. Udah saya kasih tahu tadi, kan saya baca a'udzu bikalimatillah, Allah menyertai saya bukan? Kalau saya mohon pertolongannya Allah bersama saya bukan? Kenapa saya takut? Ini contoh kenapa anak-anak kita kesetanan, karena sering ditakut-takuti dengan setan. Gak boleh, karena yang menakuti dengan setan itu temannya setan. Temannya siapa? Bukan setan, setan. Ya, kalian keberapa? Orang beriman itu adalah orang yang terhormat, orang yang mulia. Maka orang beriman gak boleh rasa inferior daripada orang kafir. Faham? Lihat surat 3 ayat 139. Wala tahinu wala tahzanu antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan merasa inferior, jangan merasa sedih. Kamu lebih mulia jika kamu beriman dari orang-orang kafir itu. Iman itu tanda kemuliaan. Saya punya teman orang kafir bilang gini, Om Lim, kalau kita diskusi kok Anda kok percaya diri banget? Lah iyalah, masa orang beriman kok merasa inferior, gimana bisa? Bagaimana ceritanya? Antum la'alauna in kuntum mu'minin. Faham? Engkau lebih mulia, lebih tinggi daripada orang kafir. Karena engkau beriman, dia kafir. Kenapa? Karena kafir adalah kehinaan. Iman adalah kemuliaan. Lihat surat 98 Al-Bainah ayat 6 dan 7. Innal ladzina kafaru
min al-kitab fi nari jahannam khalidina fiha wa lakum syarrul baqiyah. Sekarang mana? Masa kata orang kafir kita ini enggak lah. Kalau saya presiden, itu Tuhan saya lawan. Maka doakan saja jadi presiden. Percaya diri kita dapat orang kafir. Paham? Ayat yang ke-7, innal ladzina amanu wa amilus salihati ulaika khairul bariyah. Jelas, Bu? Yang ke-9, orang mukmin adalah calon penghuni surga. Orang kafir calon BBM, bahan bakar neraka. Ingat itu. Jadi kalau diajak ke surga mau nggak, Bu? Apalagi ibu kan budayanya apa? Surga mana neraka katut. Lah surga mana neraka katut, bodoh amat. Orang beriman calon penghuni surga, yakin itu. Faham? Banyak ayat yang tidak saya sebutkan satu persatu. Ya. Tadi itu nomor ke-10. Tadi kelewat satu, nomor 9 catat. Orang beriman itu orang-orang yang senantiasa selalu ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat surat 40 ayat 51. Inna lanansur rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yawma yaqumul ashhad. Sungguh kami Allah pasti akan menolong rasul-rasul kami dan orang-orang beriman di dunia dan di akhirat. Tapi dengan syarat iman yang memenuhi syarat yang tadi ya, Bu, Pak. Paham? Jadi kalau orang tanya gini, katanya Allah adalah orang mukmin, kenapa kita sering jadi Yahudi? Ya boleh jadi kita bukan orang mukmin yang dimaksud Allah kan? Karena Allah nggak mungkin jadi kayak Mulyono kan? Nah, ada syarat yang tidak kita penuhi. Yakin dulu. Itu kenapa orang Islam perlu percaya dia. Karena dia percaya Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan jaminan, kami pasti akan menolong rasul-rasul kami dan orang-orang beriman di dunia dan di akhirat. Dan sekali lagi, Allah tidak segombal pemimpinmu. Apalagi Allah tidak segombal lakimu. Antum ini kan korban gombalan bukan? Jujur aja deh, ibu jadi istri hari ini karena bekas digombal dulu bukan? Ya, makanya ibu salah pilih laki bukan? Kalau saya salafi pakai VF ya, kalau ibu salafi P. Jelas, Bu? Yakin. Dengan keimanan Allah pasti menolong kita. Maka perhatikan, saya tanya sama ibu, ibu pengen memperbaiki kualitas hidup enggak? Maka setiap seruan Allah dan Nabi ikuti. Allah pasti akan memperbagus kualitas hidup. Lihat surat 8 ayat 24. Siapa ingin memperbaharui kualitas hidupnya, ikuti seruan Allah dan Rasul. Surat 8 Al-Anfal ayat yang ke-24. Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi wa rasul idza da'akum ya lima yuhyikum. Hai orang beriman, sambutlah, penuhilah seruan Allah dan Rasulnya, karena keduanya mengajak kalian kepada kehidupan. Dijelaskan oleh Imam Al-Bukhari, Allah akan memperbaiki kualitas kehidupan kalian. Maka jangan pernah ya, ketika Allah haramkan kita haramkan. Kenapa? Karena apa yang Allah haramkan, apa arti haram? Haram secara bahasa itu suci. Kenapa? Karena apa yang Allah haramkan itu kotor. Maka Allah ingin mensucikan kita dari yang kotor tadi.
Faham? Lihat, yang haram itu kotor. Surat 7 ayat 157. Di kalimat yang ketiga, wa yuhillu lahu thayyibat wa yuharrim alaihimul khaba'ith. Dan Rasul Nabi yang umi itu menghalalkan kepada mereka yang wangi-wangi dan mengharapkan yang kotor. Ini yang namanya kehidupan. Faham? Kalau Allah haram, tinggalkan, Bu. Karena apa? Haram itu mengotori kehidupan. Dia menjadi hidup itu gelap. Maka Allah suruh kita tinggalkan. Kata Allah, sambut. Karena kamu sedang diajak kepada kehidupan yang lebih baik. Lihat penjelasan ayat tadi di surat 16 ayat 97. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Orang yang berbuat kebaikan, laki-laki atau perempuan, dengan syarat dia beriman, maka Allah pasti jadikan hidupnya lebih baik. Maka orang beriman tidak meragukan, Bu. Kalau ada orang tawar nih, Mbak, ini ada pekerjaan yang gajinya lebih baik daripada sekarang. Kira-kira ibu-ibu mau nggak? Nggak mau, saya ragukan. Ibu kan mata duitan. Kalau ditanya kenapa kamu ganti kerjaan, perbaiki kualitas hidup. Betul? Lagi mana kalau Allah yang nawar, kenapa aku? Bukankah Allah yang sudah bagi kehidupan? Faham anak-anak? Jadi menjadi 11 poinnya. Dan yang ke-11 adalah calon penghuni surga. Ya terserah lo lah. Kalau itu maunya lo, gue ngikutin lo aja lah. Baik, saya udah kelelahan ya. Dari tadi saya cuap-cuap, Anda hanya ngangap. Semoga tidak menguap. Baik, saya kira hari ini nggak ada pertanyaan ya, karena saya mau ke dokter. Ya, hari ini saya nggak mau bertanya dan tidak mau ditanya. Wis boleh nggak? Kan saya mau pergi, udah janjian sama dokter. Dokternya di Bogor masalah. Baik, Bapak Ibu, mohon maaf, guru kita sedang ada jadwal lain, jadi pertanyaannya ditunda. Termasuk juga teman-teman yang di ruang Zoom sudah ada pertanyaan, kita tunda dulu. Insya Allah kajian kita masih sama. Rekaman kajian ini bagi Bapak Ibu yang ingin murojaah, tadi 10 atau 11 poin bisa dilihat kembali di rekaman. Insya Allah akan diposting di grup serta di channel YouTube Islam Madinah TV. Bapak Ibu mungkin sudah tahu ya, seluruh rekaman kajian insya Allah selalu diupload